Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Guru, Profesor Dr. Haja Septi Gumian dari MAG, serta teman-teman kelas 4 TBIC yang saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dan sehat walafiat hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurhayati dengan NIM 2481030061. Saya akan mempresentasikan hasil penyusunan makalah saya yang berjudul Abilitas Keguruan. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas secara mendalam apa itu abilitas keguruan dan apa saja macam-macam abilitas keguruan itu. Adapun yang pertama itu latar belakang. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan tahap suatu yang sangat penting dalam menjalankan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Namun pada tahap ini, peran guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi. Guru harus aktif menciptakan suatu pembelajaran yang sesuai dengan rencana. Guru diharapkan mampu mendorong siswa agar terlibat dalam kegiatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, keterampilan guru mencakup cara menggunakan alat bantu mengajar, menerapkan metode bervariasi, serta menilai hasil belajar siswa secara objektif. Selain itu, guru juga perlu memiliki kemampuan mengelola kelas, berkomunikasi dengan baik, dan mengembangkan strategi pengajaran yang kreatif. Dengan demikian, keberhasilan proses belajar mengajar sangat bergantung pada kemahiran praktis guru dalam aspek teknis dan manajerial. Abilitas guru menjadi kunci agar pembelajaran lancar dengan tujuan tercapai. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian abilitas guru. Apa sih sebenarnya abilitas guru itu? Abilitas guru merupakan keterampilan mengajar atau kemampuan guru untuk menguasai materi, komunikasi secara efektif, mengelola kelas dengan baik, dan mendukung perkembangan serta pembelajaran yang optimal bagi muridnya. Pembelajaran merupakan proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai aspek yang saling terkait. Abilitas bisa dilihat sebagai karakteristik umum yang mencakup pengetahuan dan keterampilan yang tercermin dalam tindakan mereka atau guru tersebut. Kemampuan guru atau teacher kompetensi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan bakat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk melaksanakan tugas profesionalnya secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara lebih mendalam, kemampuan guru mencakup bakat dasar yang ditentukan oleh potensi dan kecenderungan mendasar seseorang dalam bereaksi terhadap berbagai rangsangan edukatif. Potensi ini berfungsi sebagai landasan untuk memproses sudut pandang dan respon terhadap situasi pembelajaran yang berbeda. Kemampuan alamiah tersebut dipandang sebagai hasil suatu proses yang berkembang melalui bimbingan, latihan, dan pengalaman profesional yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan abilitas guru dapat diartikan sebagai kemampuan profesional guru yang diwujudkan dalam berbagai keterampilan dasar mengajar ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Guru yang memiliki abilitas yang baik mampu menyampaikan materi dengan jelas, menggunakan metode yang tepat, menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran.
Jadi tujuan abilitas guru adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Lalu selanjutnya yaitu macam-macam keguruan atau macam-macam abilitas keguruan. Setelah kita memahami pengertiannya, sini kita akan masuk ke intinya, yaitu pembahasan tentang macam-macam abilitas guru. Seorang guru yang profesional harus menguasai keterampilan dasar dalam mengajar. Dalam praktik pembelajaran, guru dituntut untuk menguasai 8 keterampilan dasar dalam mengajar. 8 keterampilan ini saling mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Berikut ini adalah 8 keterampilan tersebut. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya, yang kedua ada keterampilan memberi penguatan, yang ketiga keterampilan menggunakan variasi, lalu yang keempat ada keterampilan menjelaskan, yang kelima itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang keenam itu ada keterampilan membimbing dalam diskusi, yang ketujuh itu ada mengelola kelas, dan yang terakhir itu ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan individu. Lalu selanjutnya mari kita bahas satu persatu secara mendetail tentang keterampilan abilitas mengajar. Next, yang pertama adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan salah satu keterampilan dasar yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Melalui pertanyaan yang baik, guru dapat menciptakan interaksi yang aktif antara guru dan siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan efektif. Pertanyaan yang diajukan guru bukan hanya bertujuan untuk mengetahui jawaban siswa, tetapi juga untuk merangsang proses berpikir dan meningkatkan partisipasi serta membantu siswa dalam memahami materi secara lebih mendalam. Keterampilan bertanya adalah ucapan guru yang secara verbal meminta respon dari peserta didiknya atau muridnya. Dalam kegiatan pembelajaran, pertanyaan memiliki berbagai tujuan. Di antaranya itu ada untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi pelajaran, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan, lalu ada mengetahui tingkat pemahaman siswa, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan mengevaluasi hasil belajar siswa secara langsung. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan guru merupakan stimulus yang sangat efektif untuk mendorong kemampuan berpikir siswa. Lalu lanjut yaitu keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang penting. Penguatan adalah respon yang diberikan guru terhadap perilaku, jawaban, atau usaha siswa selama kegiatan belajar secara langsung. Melalui penguatan, guru memberikan penghargaan atau umpan balik yang dapat mendorong siswa untuk mengulangi perilaku positif dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Penguatan berfungsi untuk menciptakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, dan juga untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif lagi. Ketika siswa mendapatkan respon yang baik dari guru, mereka akan merasa dihargai dan lebih percaya diri saat berada di kelas. Tujuan dari keterampilan memberi penguatan ini itu adalah yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih semangat. Yang kedua ada
penumbuhan rasa percaya diri siswa terhadap kemampuan yang dimiliki, dan ada juga mendorong partisipasi aktif siswa dalam diskusi di kelas. Yang keempat, ada mempertahankan perilaku positif siswa seperti disiplin dan tanggung jawab. Lalu ada menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga hubungan guru dan siswa menjadi lebih baik. Lalu lanjut, yang ketiga itu ada keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi merupakan kemampuan guru dalam menciptakan perubahan atau variasi dalam kegiatan pembelajaran agar suasana belajar tidak membosankan, boring, dan bikin anak-anak merasa kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Variasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti variasi dalam mengajar itu bisa menggunakan media pembelajaran dan variasi kegiatan belajar, serta pola interaksinya tuh antara guru dan siswa itu harus saling bergabung, mix itu. Dalam proses pembelajarannya itu mencangkup cukup lama. Siswa seringkali merasa kejenuhan atau kehilangan konsentrasi. Oleh karena itu, guru perlu untuk menggunakan variasi yang tepat agar perhatian siswa tetap terjaga. Variasi dalam pembelajaran juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dengan adanya variasi, siswa akan merasa lebih tertarik dan terlibat secara aktif di dalam kelas. Dan itu variasi dapat juga membantu siswa untuk memahami materi pelajaran dari berbagai sudut pandang. Guru yang mampu menggunakan variasi secara tepat akan menciptakan suasana kelas yang lebih hidup, interaktif, dan menyenangkan. Lalu yang keempat itu ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan guru dalam menyampaikan informasi atau materi pelajaran secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa. Penjelasan yang baik sangat penting dalam proses pembelajaran karena membantu siswa untuk memahami konsep, fakta, maupun prinsip yang sedang dipelajari. Melalui penjelasan yang efektif, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memahami hubungan antara berbagai konsep yang disampaikan. Dalam memberikan penjelasan, guru perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa. Selain itu, guru juga perlu menyusun materi secara terstruktur agar alur penjelasan dapat diikuti dengan baik oleh siswa. Dengan penggunaan contoh-contoh yang relevan dan tepat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, itu juga sangat membantu dalam proses pembelajaran. Keterampilan menjelaskan juga melibatkan kemampuan guru dalam mengorganisasikan materi pelajaran sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas. Lalu selanjutnya yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan ini berkaitan dengan bagaimana guru memulai pembelajaran dan sebagaimana guru mengakhiri pembelajaran dengan baik sehingga proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Cara guru membuka pelajaran dapat memberikan kesan pertama kepada siswa serta menentukan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam kegiatan membuka pelajaran, guru biasanya melakukan beberapa langkah penting, seperti menarik perhatian siswa, memberikan motivasi belajar, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan sebelumnya.
Sementara itu, kegiatan menutup pelajaran untuk memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari, sehingga siswa dapat memahami inti pembelajaran dengan lebih jelas. Dalam tahap ini, guru dapat melakukan refleksi bersama siswa, menyimpulkan materi, memberikan evaluasi, serta memberikan tugas. Dengan pembukaan yang jelas dan penutupan yang baik, siswa akan lebih mudah memahami alur pembelajaran dari awal hingga akhir. Lalu yang keenam itu ada keterampilan membimbing diskusi. Keterampilan membimbing diskusi merupakan salah satu abilitas penting yang harus dimiliki oleh guru. Keterampilan ini adalah kemampuan guru untuk mengarahkan, mengelola, dan memfasilitasi kegiatan diskusi agar siswa dapat saling bertukar pendapat dan mengemukakan ide pikiran mereka, serta memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Melalui diskusi, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga aktif berpikir, berpendapat, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Oleh karena itu, peran guru dalam membimbing diskusi sangatlah penting agar kegiatan tersebut berjalan secara terarah. Dan juga guru itu perlu menciptakan suasana diskusi yang terbuka dan kondusif, sehingga setiap siswa merasa percaya diri dan untuk menyampaikan pendapatnya. Guru juga harus mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pemikiran siswa serta mendorong mereka untuk memberikan tanggapannya terhadap pendapat teman serta guru tersebut. Selain itu, guru perlu mengatur jalannya diskusi agar semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara dan tidak ada siswa yang mendominasi dalam pembicaraan diskusi tersebut. Lalu yang ketujuh itu ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan, menjaga, dan mengembalikan kondisi belajar yang kondusif sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pengelolaan kelas tidak hanya dengan menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mendukung aktivitas belajar siswa tersebut. Guru yang memiliki keterampilan mengelola kelas yang baik mampu mengatur berbagai aspek dalam kelas, seperti pengaturan tempat duduk, pengaturan waktu dalam pembelajaran, interaksi antara siswa, serta penanganan gangguan yang mungkin terjadi secara proses belajar mengajar. Dalam situasi tertentu, terkadang muncul gangguan yang dapat menghambat proses pembelajaran. Dalam kondisi seperti ini, guru perlu memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut tanpa mengganggu jalannya pembelajaran secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan kelas yang baik itu mampu membuat siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar. Lalu yang terakhir itu ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan individu. Keterampilan ini merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada siswa dalam jumlah yang terbatas, baik dalam bentuk kelompok kecil maupun secara perorangan. Kelompok kecil biasanya terdiri dari sekitar 3-8 siswa, sedangkan pembelajaran individu dilakukan dengan 1 siswa secara langsung. Pembelajaran dengan cara ini memungkinkan guru untuk memberikan perhatian lebih intensif kepada setiap siswa, sehingga guru dapat memahami perbedaan kemampuan minat kesulitan belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Melalui pembelajaran kelompok kecil dan individu, hubungan antara guru dan siswa dapat menjadi lebih dekat dan komunikatif. Dengan adanya keterampilan ini, guru dapat membantu siswa belajar secara lebih aktif dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu, selanjutnya itu kesimpulan. Baik, semuanya. Kesimpulan dari abilitas keguruan ini itu adalah bahwa abilitas guru merupakan kemampuan profesional yang mencangkup
seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan bakat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk melaksanakan tugas profesionalnya secara efektif. Kemampuan ini tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui bimbingan, latihan, dan pengalaman profesional yang berkelanjutan. Abilitas guru menjadi kunci utama dalam menciptakan pembelajaran efektif, partisipatif, dan bermakna. Dalam praktik pembelajaran, guru dituntut untuk menguasai 8 keterampilan dasar mengajar yang saling mendukung. Guru yang kompeten tidak hanya mampu menyampaikan materi dengan jelas, tetapi juga mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta membentuk karakter peserta didik secara holistik. Mungkin demikian presentasi makalah mengenai abilitas keguruan yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi Q&A, kita lanjut di Google Classroom. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.